Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Husnul Kamilah dengan NIM 2015010. Saya Ivan Abdurrahman dengan NIM 2015004. Nama saya Imarisiani, NIM 2015027. Saya Irma binti Syaidah dengan NIM 2015034. Saya Risa Widianti dengan NIM 2015019. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video dokumenter mengenai integritas nasional. Selamat menyaksikan. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang memengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Faktor yang kedua yaitu faktor pendukung integrasi nasional. Di antaranya yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jika melihat sejarah, hal ini telah dikumandangkan sejak digelorakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dengan semangat para pemuda tersebut, maka disepakati bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Faktor yang ketiga yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional yaitu yang pertama, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan toleransi, akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jika kita bertanya, apakah integrasi bagi bangsa Indonesia itu penting? Tentu jawabannya adalah penting. Karena dengan integrasi nasional ini, bangsa Indonesia bisa mencari jati dirinya sebagai negara yang masih berkembang. Sehingga hal itu merupakan cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, seperti keanekaragaman suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa integrasi nasional menjadi suatu langkah yang baik untuk menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Berikut adalah ancaman bagi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman. Contoh masalah integrasi nasional adalah yang pertama, perbedaan kepentingan. Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingannya, sama halnya dengan konflik. Yang kedua adalah pertentangan sosial. Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu, protes dan demonstrasi. Yang keempat adalah meningkatnya kriminalitas. Yang kelima adalah korupsi membuat kepercayaan masyarakat hilang. Korupsi adalah perbuatan yang membunuh kelangsungan hidup suatu negara. Walaupun begitu, tindak pidana korupsi seperti menjadi budaya yang dianggap lumrah. Halo Kak, selamat sore. Sebelumnya siapakah namanya? Baik, perkenalkan saya Rada Gana dari Prodi Komunitas Angkatan 2020. Angkatan ternyata ya. Ya Kak, mau nanya nih, menurut Kakak apa sih integrasi nasional itu? Oke, seperti yang kita tahu sendiri ya, integrasi nasional merupakan suatu usaha di mana usaha ini dilakukan guna untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, kita telah tahu sendiri bahwasanya di Indonesia itu ada banyak sekali perbedaan, khususnya untuk budaya,
agama ataupun kebiasaan dan berbagai macam karakter masyarakat di bangsanya gitu. Nah, integrasi nasional ini sendiri merupakan suatu usaha, entah itu nantinya dilakukan suatu organisasi ataupun beberapa orang tertentu yang menganggap bahwasanya sebenarnya memang bukan bahwasanya ini penting, karena ini memang penting untuk menyatukan suatu bangsa. Ternyata kakak udah mengerti sekali ya dengan integrasi nasional itu apa gitu. Nah, menurut kakak sendiri faktor pembentuk dari integrasi nasional sendiri itu apa? Nah, ada beberapa faktor yang memicu untuk harus dikembangkannya ataupun harus dibentuknya integrasi nasional itu yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu seperti agama, kebudayaannya, ataupun seperti yang saya katakan tadi, yaitu kebiasaan dari masyarakatnya sendiri gitu. Nah, adapun di Indonesia ini kita telah mengetahui sangat luas sekali kan secara nasional. Nah, itu tadi faktor-faktor yang memicu ataupun yang harus kita perhatikan dalam misalnya kita ingin mengembangkan atau memajukan suatu integrasi nasional. Lagi ya, mau nanya, gimana sih kita sebagai mahasiswa itu dalam menjaga integrasi nasional itu kita harus gimana? Jadi sikap kita sebagai mahasiswa tentunya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada, salah satunya yaitu menghormati suatu kebudayaan. Di samping itu kita juga bisa gitu untuk melestarikan budaya kita sendiri gitu. Nah, misalnya ada juga cara ya sebagai kita mahasiswa, salah satunya yaitu bergabung dalam suatu organisasi yang nantinya organisasi itu dimaksudkan untuk memajukan suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Kak untuk waktunya. Boleh perkenalan dulu Kak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ena Ristiana. Saya adalah seorang mahasiswi, usia saya 20 tahun. Nah, di sini saya meminta bantuannya Kak Emma untuk membantu kelompok saya dalam menyelesaikan tugas kelompok. Langsung ke pertanyaannya saja ya Kak. Menurut Kakak, apa sih integrasi nasional itu? Menurut saya, integrasi nasional itu adalah suatu persatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu konsep berintegrasi nasional ini secara sederhana juga mempersatukan suatu bangsa. Lalu ada juga berintegrasi nasional ini juga menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara atau suatu wilayah sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan dalam berbangsa dan bernegara. Wah, menarik sekali ya Kak jawabannya. Terus selanjutnya nih, menurut Kakak apa saja sih faktor pembentuk dari integrasi nasional itu sendiri? Menurut saya faktor pembentuk integrasi nasional itu dapat dari lingkungan sekitar kita, yaitu dari gotong royong atau saling membantu sama lain. Pasti di Indonesia dan di desa-desa itu gotong royong dan saling membantu itu masih dilestarikan, itu bisa dapat menjadi faktor penyebab integrasi nasional. Wah, bagus sekali ya Kak jawabannya. Selanjutnya nih, kita kan sebagai mahasiswa, bagaimana sih sikap kita dalam menjaga integrasi nasional itu? Sikap kita sebagai mahasiswa untuk menjaga integrasi nasional itu yang pertama dapat dilakukan dengan toleransi antara suku dan agama, yang dimana kita ketahui Indonesia ini merupakan suatu negara yang beragam ya, dari agama, ras maupun sukunya. Jadi kita perlu saling menghargai dan menghormati agar tidak terjadinya perpecahan. Lalu selanjutnya mungkin ada dalam keseharian kita juga itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk komunikasi, karena kan di sini di negara Indonesia ini banyak suku dan rasnya, yang dimana itu pasti memiliki bahasa yang banyak sekali. Di situ bahasa Indonesia bisa menjadi
bahasa persatuan untuk meningkatkan integrasi nasional. Wah, menarik sekali semua jawabannya. Terima kasih Kak atas bantuannya. Sama-sama.